Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Jadi kita akan teruskan pembahasan seri pengetahuan akhir zaman, dan saat ini kita berada pada mini seri Rahasia Bait Suci. Kalau saudara jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa mampir di Departemen Pertahanan AS atau Pentagon. Ya. Di sana saudara bisa lihat di depan ini ada gambar Pentagon. Jadi di sana itu ada sebuah ruangan yang disebut sebagai Master Control. Dari sini dibuat keputusan-keputusan penting. Di sana mereka menganalisa gerak-gerik musuh, ya, gerak-gerik Iran, Korea Utara, Rusia. Semuanya jelas akan berdampak bagi saudara dan saya. Ya. Kalau terjadi perang kan pasti akan berdampak dengan saudara dan saya. Di sorga juga demikian, ya, ada bait suci. Yang sudah kita singgung sedikit pada pelajaran yang barusan. Ada bait suci di sorga, di mana Yesus sendiri adalah imam besar. Ya. Ini ilustrasi tentang bait suci di sorga yang melayani di sana. Keputusan-keputusan penting sama seperti di Pentagon itu dibuat di dalam bait suci ini. Sangat mempengaruhi, itu berdampak kepada saudara dan saya. Oleh karena apa? Ya, keselamatan ditentukan oleh Allah di bilik atau di bait suci itu. Seperti yang sudah kita pelajari, banyak orang Kristen sekarang, ya, kalau mendengar bait suci atau temple, mereka membayangkan bahwa itu akan dibangun di Yerusalem di Timur Tengah pada 7 tahun masa penganiayaan sesudah rapture, ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Yang pasti sekarang kalau saudara pergi ke Yerusalem, tidak ada bait suci di sana, ya. Yang ada cuma the Dome of Rock, ya, masjid Islam. Nah, akibat daripada pemikiran seperti ini, orang-orang Kristen sekarang tidak peduli lagi dengan teologi Yohanes, ya, yang merupakan inspirasi dari Roh Allah tentang bait suci yang terdapat di kerajaan sorga. Baik, kita akan lihat dan belajar lebih mendalam tentang bait suci. Kita akan menjelajahi rahasia-rahasia sorga untuk menegaskan kembali kebenaran firman Allah serta mematahkan doktrin-doktrin sesat yang merajalela pada saat ini. Kita akan buka ayat yang pertama, terdapat di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-19. Ini ayat yang sangat dahsyat, ya. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara baca baik-baik ayat ini, ya. Ini bait suci bukan di Yerusalem, bukan di atas dunia ini. Bait suci yang ada di sorga ini. Wahyu ini diberikan kepada Yohanes. Jadi di sorga itu ada bait suci Allah. Apa yang dilihat dalam bait suci itu? Ada tabut perjanjian. Jadi sekarang ini kan seakan-akan tabut perjanjian itu hilang dari ingatan manusia. Ya, saudara baca kembali buku Kejadian atau Keluaran pasal yang ke-25, saudara bisa lihat apa isi daripada tabut perjanjian itu. Demikian juga di kerajaan surga ada tabut perjanjian, isinya juga sama. Kalau saudara nonton film Indiana Jones, Raiders of the Last Ark, sama persisnya. Ark itu harus kita temukan kembali dalam pembahasan ini. Kita kembalikan lagi kepada pemikiran atau alam kesadaran manusia sudah meninggalkan akan konsep tabut perjanjian yang diwahyukan kepada Yohanes. Kita baca seterusnya, terjadilah kilat, deru, guruh, dan gempa bumi. Artinya apa? Allah mau supaya kita memperhatikan hal ini. Ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya. Baru-baru terjadi gempa bumi di New England, walaupun hanya kecil, tapi orang sudah ketakutan, ya. Jadi apalagi ini apa? Deru, guruh, terjadilah kilat bumi. Kita harus memperhatikan ini dengan baik. Itulah gunanya kita mempelajari akan topik bait suci pada saat ini. Jadi bait suci ini bukan imajiner, ya, bukan yang harus dibangun menjelang kedatangan Kristus, tapi ini real, ada di sorga. Bukan basa-basi ini. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang bait suci ini. Bait suci ini ada 4, ya. Di dalam Alkitab ada 4 macam, ya. Kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 19, apa yang dikatakan di situ? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi saya istilahkan ini bait badani. Kalau kita baca lagi Efesus 2 ayat 21,
tumbuh seluruh bangunan rapi itu menjadi bait Allah. Atau gereja itu adalah bait juga. Jadi bait gereja nih saya sebutkan. Kita baca Wahyu 11 ayat 19, sudah kita baca tadi. Ada bait surgawi. Dan yang terakhir, Keluaran 25 ayat 8, saudara bisa baca sendiri. Ada bait duniawi, atau tabernacle, yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun di padang gurun ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tiba di Kanaan, dibangun lebih permanen, tapi dihancurkan oleh Babylon pada tahun 586 before Christ. Kemudian dibangun kembali yang lebih bagus, namun kemudian dihancurkan oleh bangsa Roma pada tahun 70 sesudah Kristus. Ya sekarang ini kan tidak dibangun lagi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saudara, ke Yerusalem tidak ada sama sekali, kosong ya, ada masjid. Nah, kita akan fokus pada saat ini pada bait duniawi dan bait surgawi. Itu bait ya, pada zaman bangsa Israel dan bait yang diwahyukan kepada Yohanes. Tentunya kita paham bahwa bait di dunia ini merupakan model mini daripada bait yang ada di surga. Itulah yang akan kita bahas. Nah, saudara bisa lihat di sini, kita akan baca ayatnya. Terdapat dalam Ibrani 9 ayat 2-5. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan emak, dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut sebagai tempat yang kudus. Saudara lihat gambar di sini, ini adalah kemahnya, seperti inilah kemahnya. Jadi inilah yang bagian yang kudus dan ini yang maha kudus. Di belakang, jadi di bagian paling depan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Saudara lihat di sini ada meja, ini adalah mejanya. Roti sajian ini dan ini adalah meja dengan roti sajian dan 7 kaki dian ya. Saudara pasti sudah mengetahuinya, kita hanya ingin mengulang sedikit ya. Jadi kalau di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi. Saudara lihat lagi gambarnya. Jadi ini ada 2 tirai. Tirai yang pertama, tirai yang kedua. Nah, ini di bagian kedua, ini bilik yang maha kudus, ini yang bilik yang kudus. Jadi di belakang daripada itu terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Saudara lihat sini ada mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ini dia. Altar of incense. Kemudian tabut perjanjian. Ini tabut perjanjian itu adalah, here it is, tabut perjanjian. Kemudian yang disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu dapat buli-buli emas yang berisi mana. Buli-buli emas yang berisi mana. Saudara lihat di dalam tabut perjanjian yang ini. Yang ini ada buli-buli emas. Sini ada buli-buli. Where is it? Jadi ada buli-buli emas di dalam situ. Dan ada juga tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan 2 loh batu yang memutuskan perjanjian. 2 loh batu ya, 10 hukum yang memutuskan perjanjian. Ada. Dilihat di dalam wahyu yang diberikan kepada Yohanes. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Saudara lihat lagi gambarnya. Di sini adalah kerup kemuliaan. Saudara bisa lihat gambar yang besar di sini. Ada kerup kemuliaan, ini malaikat yang hadir di sisi kanan daripada tabut, sisi kiri kanan daripada tabut perjanjian. Dan kalau saudara baca terus, kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Jadi tutup perdamaian itu adalah, ini dia tutup perdamaian. Dan di atas tutup perdamaian itu ada Shekinah ya, itu yang melambangkan kehadiran Allah yang hidup di atas tabut perjanjian tersebut. Jadi kalau kita bayangkan bait duniawi yang ada pada zaman Israel, ini sama persis yang ada di kerajaan surga. Jadi imam di dunia ini adalah tipe imam besar, yaitu Yesus Kristus di kerajaan surga. Nah, apa yang Yesus lakukan di bait suci surgawi adalah sama dengan yang dilakukan imam di bait suci duniawi. Dia mengantarai bangsa Israel, dia mengantarai umat-umat Allah pada saat ini. Apa yang Yesus lakukan sangat berhubungan dengan bait badannya, yaitu bait umat-umat Allah di dunia saat ini. Kegiatan Yesus sangat berhubungan dengan penerangan dan pembenaran bagi umat-umatnya. Kegiatan Yesus di bait surgawi sangat berhubungan dengan pikiran dan kesadaran kita sebagai bait badannya di dunia ini. Yesus sedang membersihkan pikiran kita dengan darahnya. Yesus ingin menulis hukum-hukumnya. Ya, lihat tadi ada tabut perjanjian. Sudah lihat tadi dalam tabut perjanjian itu ada loh batu, 10 hukum yang ada dalam tabut perjanjian itu. Yesus ingin menuliskan tabut itu, menuliskan perjanjiannya. Di mana? Di dalam bait duniawi, yang di dalam bait badani kita saat ini ya, dalam hati dan pikiran kita. Jadi topik-topik bait suci ini sangat penting untuk kita pelajari.
Karena berhubungan dengan pekerjaan Yesus di dalam bait gerejani dan bait badani umat-umatnya di dunia ini. Ini adalah untuk apa? Untuk mempersiapkannya kita bagi waktu itu. Ketika dia akan keluar hanya satu kali saja. Jangan lupa pelajaran kita. Hanya satu kali keluar dari bait surga. Bukan 2 kali. 1 kali selamatkan, balik lagi masuk, keluar. Tidak. 1 kali saja keluar dari bait surgawi. Dan datang 1 kali lagi. Ya, yang pertama waktu dia menebus manusia. Yang kedua dia datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Ini bukan datang 2-3 kali. Tidak, 1 kali lagi menganugerahkan keselamatan. Saudara, teruslah bersama dengan kami dalam menjelajahi rahasia-rahasia bait surgawi yang diwahyukan kepada Yohanes yang sangat mempengaruhi keselamatan saudara dan saya.